Gimana caranya menghasilkan 10 juta per bulan lewat Instagram? Ini saya akan bahas, kamu cuma perlu 4 langkah aja untuk bisa menghasilkan 10 juta per bulan dari Instagram. Yang mana saya yakin kamu udah punya yang namanya akun Instagram, tapi mungkin sekarang makainya nggak bener. Sekarang makainya salah, padahal makai Instagram itu gratis. Dan yang saya akan share di video ini itu adalah cara yang gratis. Cara yang gratisan artinya siapa aja bisa melakukan. Kalau kamu mau pakai cara yang berbayar, bisa dan lebih cepat hasilnya. Tapi yang gratisan pun tetap bisa. Sekali lagi, kamu nggak perlu keluar modal duit, kamu nggak perlu keluar modal uang sama sekali. Jadi siapapun bisa melakukan. Sekali lagi, siapapun bisa melakukan. Karena nggak peduli. Wah, saya kan anak petani, saya kan anak tukang batu, bapak saya cuma tukang becak. Nggak ada masalah. Saya kan pengangguran, saya kan mahasiswa. It's okay, nggak masalah. Siapapun bisa menghasilkan 10 juta per bulan dari Instagram asal tahu caranya. 4 langkah mudah dan video ini sangat praktis. Artinya praktis adalah selesai nonton video ini kamu akan tahu gimana caranya. Sekarang tinggal kamu mau praktek atau enggak, tinggal kamu mau take action atau enggak. Kalau kamu nggak mau ya udah. Selamat menikmati Instagrammu sebagai konsumen saja. Yang mana kamu sebenarnya hanya wasting money, kamu hanya buang-buang uang dan buang-buang waktu. Ingat loh, waktu mahal banget. Salah nggak ngepoin mantan di Instagram? It's okay, nggak salah, itu hakmu. Tapi kalau misalnya kamu bisa sambil ngepoin mantan, sambil menghasilkan income dari Instagram, why not? Kenapa enggak? Sekarang gini, gimana caranya kamu bisa ngasilin 10 juta dari Instagram? Pertama, kamu harus tahu dulu Instagrammu itu buat siapa. Ingat loh, media sosial itu digunakan untuk melayanimu. Jangan kamu yang kemudian menjadi konsumennya Instagram. Jangan sampai kamu yang cuman menggunakan Instagram untuk hal-hal yang sifatnya hanya buang-buang waktu aja. Gimana caranya supaya kamu tahu Instagrammu ini buat siapa? Lihat dulu, kamu ini sebenarnya passionnya apa, hobinya apa, sukanya apa. Kita akan belajar gimana caranya ngerubah hobi kamu menjadi mesin passive income lewat Instagram di video ini. Sekarang gini, misalnya hobimu itu adalah main sepak bola. Contoh main sepak bola ini buat contoh aja ya. Kamu mau hobinya mancing, mau hobinya masak, mau hobinya melukis, silakan, nggak masalah. Sekarang main sepak bola deh. Main sepak bola biar gampang aja ya, for the sake of example aja. Buat contoh aja. Oke, hobimu sepak bola dan kamu ini kalau ngomongin sepak bola itu bisa berjam-jam. Kamu paham bener sepak bola A sampai Z dari timnas, Liga Indonesia, Liga Prancis, Liga Inggris, Liga Brazil, Liga Jepang. Oh, kamu paham betul. Pokoknya kamu bola banget deh anaknya. Nah, sekarang kita akan belajar. Saya akan share caranya gimana kamu bisa monetize hobi sepak bolamu itu. Kamu bisa monetize pengetahuanmu tentang sepak bola lewat Instagram supaya bisa menghasilkan uang. Sekali lagi, nonton sampai habis. Kamu akan dapat benefitnya. Saya garansi, saya jamin. Dan kalau kamu praktekin, kamu akan bisa dapat uang dari sana. Sekarang gini, karena kamu mau fokus di sepak bola, niche-mu adalah sepak bola, marketmu adalah sepak bola. Itu apa aja nih yang bisa dimonetize dari sepak bola? Kamu harus tahu dulu. Pertama, kamu bisa jual jersey timnas misalnya. Kedua, kamu bisa jual apparel sepak bola seperti baju bola, ya bolanya sekalian, sepatu bola. Kamu juga bisa bikin online course tentang gimana caranya main sepak bola. Kamu bisa jual juga misalnya update-update tentang sepak bola. Kamu bisa sharing tentang sepak bola. Kamu bisa menjual informasi-informasi yang kamu bisa jual, yang berbayar, yang orang rela buat bayar. Meskipun bayarnya murah, it's okay. Yang penting adalah ada uang di sana. Bayarnya murah nggak apa-apa, tapi kali banyak, kali sering. Wah, kalau informasi kayak gini sih paling 10.000 doang orang mau bayar. Nggak apa-apa, 10.000 kali 1.000 orang, itu 10 juta. Bayangin kalau 10.000 orang yang 1.000 orang yang subscribe kali 10.000 rupiah, tapi dikalikan per bulan. Nah, kali banyak, kali sering, 10 juta per bulan cuma dari langganan informasi. Ada nggak yang melakukan? Ada. Lihat aja Coach Justin.
Itu kalau saya nggak salah itu 30.000, kalau saya nggak salah ya 30.000. Lalu kemudian dikalikan sekian ribu orang, banyak banget gitu ya. Atau 10.000 tapi dikalikan sekian puluh ribu orang. Nah, tapi intinya itu bisa dilakukan. Nah, sekarang gini, kamu udah tahu bisnisnya apa? Kamu udah tahu bisnisnya apa, kamu mau ngapain? Kamu udah tahu produknya apa nih yang mau kamu jual? Marketnya siapa? Marketnya banyak banget. Marketnya ada banyak banget. Di Indonesia, olahraga terbesar itu adalah sepak bola. Yang paling banyak fansnya, dan fansnya sangat-sangat fanatik. Saking fanatiknya mereka rela membayar untuk nonton sepak bola. Tahu nggak, tiket timnas itu kan jadi mahal sekarang, dinaikin harganya. Tapi kemarin waktu timnas main di GBK lawan Australia, penuh, full. Artinya apa? Karena sekarang hype-nya lagi tinggi banget, karena sekarang lagi populer banget, dan masyarakat tuh sangat fanatik sekali. Jadi kamu nggak perlu khawatir, ada duit yang sangat besar sekali kamu bisa dapetin di sini. Nah, sekarang uang yang besar dan kamu udah tahu bisnis yang mau seperti apa. Gimana caranya kamu bisa monetize lewat Instagram? Sekali lagi, lewat Instagram. Oke? Jadi Instagram ini kan penggunanya banyak banget. Instagram pengguna banyak banget. Bayangkan Instagrammu ini adalah sebuah wadah, sebuah kolam. Bayangin sebuah kolam ikan gitu ya. Nah, sedangkan ikan-ikannya ini adalah potential marketmu. Orang-orang yang akan kamu jualin lah, bahasa kasarnya ya. Yang akan kamu jualin barang-barangmu. Gimana caranya mengisi Instagrammu sebagai sebuah wadah kolam ini menjadi diisi oleh follower-follower yang kemudian akan tertarik untuk beli barang dari kamu. Gimana caranya? Pertama, kamu harus bikin Instagrammu ini noticeable. Noticeable artinya dilirik oleh para calon followermu. Gimana caranya? Buatlah konten-konten yang sifatnya informatif dan edukatif dan memberikan value kepada para calon follower. Ingat, calon follower, mereka belum follow loh. Mereka belum follow. Buat dulu konten-kontennya. Ibaratnya ini sebuah kolam, isi dulu dengan air yang penuh nutrisi gitu kan. Habis itu diisi oksigennya, diisiin dulu nih di kolam supaya ikan-ikannya nanti begitu masuk mereka bisa bernapas dengan baik kayak gitu. Lalu kemudian kau pasang dulu filternya. Ini nih apa nih? Konten sebenarnya. Konten. Jadi kamu buat dulu kontennya yang banyak, konten yang bagus, yang bervalue. Jangan lupa harus edukatif, informatif, dan harus entertaining juga supaya begitu orang masuk mereka dapat value, mereka happy, mereka mau follow. Gimana cara bikin konten yang bagus, yang noticeable? Manfaatin semua fitur Instagramnya. Pertama, yang namanya konten-konten yang di post, yang di timeline itu kamu harus isi dengan konten-konten yang sifatnya edukatif. Jadi begitu orang ngelihat kontenmu nantinya, mereka tahu, oh ini kontennya serius, ini akunnya serius nih, akunnya bagus banget info-infonya nih, saya harus follow. Lalu kemudian gimana caranya kamu dapetin calon followers? Gunakan Reels. Reels itu adalah tempat dimana kamu bisa posting yang akan menonton itu adalah orang-orang yang belum follow akunmu. Jadi non-followers itu banyak banget yang nemuin akun kita dari Reels. Manfaatin Reels untuk mendapatkan calon follower baru, orang-orang yang belum follow. Tapi ketika mereka ngecek akunmu, pastikan postingan-postingannya udah ada di sana. Postingan-postingannya udah ada yang bener-bener bikin mereka ini akun layak di follow. Oke? Kamu bangun dulu kolamnya di sana. Kamu bangun kolamnya, kamu isi Instagrammu dengan konten-konten yang bonafit, yang entertaining, yang edukatif, yang informatif di sana, sehingga ketika orang-orang lihat Reelsmu, ngecek akunmu, mereka akan mau follow. Itu dulu alurnya yang pertama. Setelah mereka follow, kamu harus goreng terus nih. Kamu harus bikin ikan-ikan ini seperti kamu bikin mereka kelaparan, kamu bikin mereka betah dengan akunmu. Kamu bikin mereka kelaparan dengan apa? Ya dengan konten-konten yang kemudian lebih edukatif, informatif, entertaining. Kuncinya itu aja. Kamu posting di mana? Di story misalnya. Bikinlah akun-akun konten-konten di story, konten-konten di post itu yang orang jadi pengen nge-share. Orang-orang
pengen nge-like, pengen komen, pengen engage di sana supaya lebih banyak lagi orang-orang yang ngelihat akunmu nantinya, makin terekspos akunmu. Nah, setelah itu, setelah ikannya semakin banyak, followernya semakin banyak, kamu semakin punya orang-orang semakin trust dengan akunmu, kamu terlihat sebagai seorang expert di bidang ini. Lalu kemudian mulailah memberikan penawaran-penawaran, mulailah jualan, mulailah promosi, tapi jangan keseringan promosi. Seminggu sekali 2 kali oke. Dari 10 postingan, 8 postingan itu sifatnya adalah edukasi, informasi, dan entertainment. 2 postingan itu adalah yang sifatnya selling. Sharing ke hulu, selling ke tepian. Sharing dahulu, selling kemudian. Simple banget rumusnya. Ketika kamu udah punya follower banyak, kamu mulai jualan di sana. Jualannya gimana caranya? Ada banyak. Tadi ingat bisnis model kita di awal. Kamu bisa jualan apparel sepak bola, kamu bisa jualan online course di sana, kamu bisa jualan subscription untuk membership yang kalau orang join di membernya, kamu bisa jualan informasi-informasi di sana. Kalau kamu juga ternyata jago main bola, kamu bisa bikin online course tentang sepak bola juga. Jadi ada banyak banget bisnis model di sana. Dan kamu nggak perlu jualan ke jutaan orang. Sekali lagi, kamu nggak perlu jualan ke jutaan orang karena goalnya adalah gimana cara menghasilkan 10 juta dari Instagram. Kalau kamu punya konten, kalau kamu punya online course misalnya yang kamu jual secara subscription dengan harga 10.000 per bulan, kamu cuma perlu 1.000 orang aja yang subscribe. Ingat loh, 10.000 kali 1.000 itu udah 10 juta. Dan itu nggak susah. Dan itu nggak mahal. 10.000 tuh kayak murah gitu kan. Dan 1.000 orang tuh nggak banyak. Ingat loh, fans Indonesia yang suka sepak bola itu mungkin ada puluhan juta orang, kalau nggak minimal jutaan orang deh. Jutaan orang aja, kamu cuma perlu capture 1% itu udah puluhan ribu orang. Kamu cuma perlu 1.000 orang, itu kayak 0,1% dari 1 juta orang. Itu nggak banyak sebetulnya. Sekali lagi, yang penting adalah kamu tahu model bisnisnya apa. Gunakan Instagram, kamu bangun dulu kolamnya. Prinsipnya tuh bangun dulu kolamnya. Ketika kolamnya udah terisi, kamu mau jualan apa aja gampang di sana. Itulah cara mendapatkan uang dari Instagram. Kebanyakan orang pakai Instagramnya buat apa? Buat ngepoin mantan, buat sharing mereka punya masalah, buat kemudian sharing lagi makan apa. So what? Orang nggak peduli kamu lagi makan apa. Orang nggak peduli kamu lagi nonton konser siapa. Tapi ketika kamu sharing hal-hal yang sifatnya edukatif, informatif, dan entertaining, mereka akan share, mereka akan engage, mereka akan like. Dan ketika kamu sharing hal-hal yang sifatnya fokus seperti itu, misalnya sepak bola, kamu fokus dengan sepak bola, maka yang follow kamu, audiensmu nanti, followersmu nanti, itu adalah orang-orang yang juga suka dengan sepak bola. Orang-orang yang most likely, orang-orang yang kemungkinan besar akan membeli produk-produk tentang sepak bola. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Mudah-mudahan kamu bisa mencapai 10 juta pertamamu lewat Instagram. Dan jangan lupa like video dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.